Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Salam cagar budaya. Rahayu. Ojo lali ngopi karo rokokan. Ojo kakek ngipi nek ngedepi kenyataan. Jayalah Nusantaraku. Rahayu. Jadi visi misi dari Mojopahit Lelono adalah menjadi motivasi teman-teman semua yang ada di Mojokerto khususnya untuk mencintai sejarah dan budaya, ikut juga melestarikan guys. Jadi buat apa kita mencintai, kita mengetahui asal usul dari sejarah tersebut kalau kita nggak melestarikan juga. Nah, Ya mas ya? iya benar. Ya. Yang penting kan kita melestarikan tujuannya. Iya. Tujuannya untuk melestarikan sejarah. Dan dari Mojopahit Lelono ini ada nggak hal mistis yang pernah ditemukan waktu mencari sejarah, mencari situs-situs? Pengalaman sharing-sharing kita sharing Mas, santai ya. Santai sih. Oke, kita santai dulu kita Mas. Jadi pengalaman dari Mojopahit Lelono secara mistis itu pernah nggak? Waktu itu ada temen ngasih informasi tentang patok itu ya, atau Bina Wardana itu. Kita mencari sampai di mana tuh nggak ketemu beberapa hari itu nggak ketemu. Malah ketemunya itu di luar lokasi yang dikasih info kan. Kok bisa? Itu kan gimana? Nah, gitu. Ada pengalaman mistisnya atau gimana? Kalau pengalaman mistis sih, iya ada. Karena waktu itu saya itu besukan ya, besukan sama anak saya yang kecil. Ada sesuatu ya. Intinya itu dalam mimpi ya, lewat mimpi saya disuruh ke arah timur ya tadi. Ke arah timur. Daerah mana itu mas? Daerah Pongging. Ya. Daerah Pongging. Terus? Nah, waktu itu saya itu kayak orang linglung bingung gitu. Saya sama anak saya itu berteduh di bawah pohon. Ada orang jualan cilok. Nah, saya beli cilok itu, kebetulan anak saya yang kecil nggak tahu apa-apa. Minta cilok itu dimakan ke tempat yang sana. Oh. Nah, di tengah sawah ada makam. Anak kecil kok nyuruh orang tua makan cilok di makam. Nah ternyata anak saya itu yang ngasih spiritual, menuntun saya ke tempat makam itu. Dan di sebelah makam itu, pinggirnya makam ada bunden. Ada bunden. Nah, bunden itu ada simbol Bina Wardana, ada patok. Itu ternyata yang saya cari selama ini sama teman-teman berbulan-bulan nggak ada. Ya anak sampai ya mas yang menemukan jadi. Iya. Ya mungkin itu Tuntun lah kayak apa ya? Itu kan ini. anak kecil kan nggak ngerti ya mas. Nggak ngerti, biasanya itu ada makam nggak berani. Tapi waktu itu tiba-tiba menuntun. Iya. Sampai untuk ayo makan di sana di tempat itu. Makan cilok di tempat itu. Di tempat itu. Dan itu adalah kejadian yang misterius ya mas, nggak bisa dijelaskan ya. Kalau masalah kejadian atau kalau orang Jawa belai. Saya pernah mencari situs atau peninggalan di makam daerah Bangsal. Bangsal mana? Daerah Bangsal itu. Saya pernah masuk makam itu, lubang makam itu masuk. Tubuh masuk loh makam. Cara Jawane iku keceglong. Masuk makam belum. Terus di dalamnya itu ada apa mas? Ya mayit. Gitu. Kalau masalah mistis kita banyak yang itu sebuah punden tuh lamuknya itu nyamuk itu wis banyak banget.
banyak di banget. luar nalar nyamuk itu. Oh, Terus pertama kali, Oke. kedua kali kita ke Punden lagi, nyamuk nggak ada. Kalau satu kali pasti ada banyak. itu adalah kejadian mistis Mistis ya. yang dialami dari teman-teman Mojopahit Lelono ketika menelusuri situs-situs yang belum pernah ditemukan, yang belum Ya. pernah dijamah ya. Masih Ya. banyak lagi sebenarnya, cuma ya. Kalau di Mojokerto ini kira-kira berapa banyak situs yang belum ditemukan dan berapa banyak situs yang belum banyak orang tahu dari teman-teman Mojopahit Lelono ini? Kalau situs yang tahu, orang-orang tahu itu coba cari di data saja cukup. Kalau yang masih belum ditemukan itu banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Yang kemarin itu saya sama teman-teman Kang ya, ke mana itu, kecamatan mana itu, yang Karangasem itu Gede. ya, ada Punden yang sebenarnya dulu ada pundennya ada, kita laporkan ke pihak, disurvei pihaknya yang ya ke sana. ya ke sana langsung tinjau lokasi. Itu tempat yang belum ditemukan dan ternyata tempat apa itu, Mas? Kemungkinan candi ya, Candi ya. candi. Kemungkinan candi. Diduga candi. Diduga candi, soalnya kan ada kayak potongan fragmen Arca Ganesha. Oh, Nah, itu yang kan ditemukan teman-teman Mojopahit Lelono itu potongan Arca Ganesha itu ya. Terus dilaporkan di Penggalian bukan, di bukan arcanya sih, ya itu tadi struktur punden yang Punden yang batu ada berserakan banyak. gitu. batu kuno yang berserakan itu. itu bisa menjadi atau kita bisa mengidentifikasikan bahwa di situ ada Candi. bisa kemungkinan ada candi atau enggak ya, Mas? Ya, Iya. karena di situ banyak batu andes itu. Banyak ada- batu balok-balok besar itu. Ada relief-reliefnya, motif-motif Ada candi. ukiran-ukirannya. Dan prosesnya gimana tuh, Mas, untuk apa melaporkannya? Itu Untuk melaporkannya itu ya kita paling enggak yang utama itu lapor ke desa. Oh, Minta ke pihak ya. desa dulu. Terus pihak desa bikin surat yang ditujukan ke BPJP. BPJP. Jadi harus melalui desa Harus dulu. melalui desa dulu ya, bagi untuk teman-teman juga barangkali menemukan ya, Mas. ya, Di tempatnya kan banyak sekali. Udah. Pasti ada ya, pasti ada. Pasti ada di tempat kalau orang Jawa kan eman. eman ya, Mas. Eman. Karena benda sejarah itu bisa menjadi bahan pelajaran untuk anak cucu kita. Pelajaran sekolah bisa. Pelajaran Sekolah juga sekolah bisa. bisa, pelajaran hidup juga bisa ya, Mas. Iya. Jadi sejarah itu penting sekali untuk mengetahui jati diri kita sendiri juga ya. Ya. Yang terpenting Yang itu penting gitu ya. yang terpenting kan kita mengetahui jati diri kita. kita sendiri itu apa, dulunya itu apa, nenek moyang kita itu melakukan apa dan Budayanya bisa seperti untuk apa. memperbaiki menjadi lebih baik. Kalau kita belajar dari situ. kita belajar sejarah itu untuk supaya generasi muda itu menjadi lebih baik sebenarnya, poinnya gitu kan gitu. Ya intinya. Dan untuk situs-situs yang belum ditemukan itu ya, Mas ya. Terus apa tadi kan bicara mengenai data ya, Mas. Katanya Mojopahit Lelono itu punya data tempat-tempat situs yang memang ada datanya. Itu Ya. data apa, Mas? Maksudnya itu? Ya data berupa foto beserta alamatnya di mana, lokasinya itu. Dari semua data tersebut apakah pernah dikunjungi semuanya, Mas? Dikunjungi yang Maksudnya pihak- itu dari data tersebut apakah sudah dilakukan apa tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk ini Oh, belum, untuk belum semua, belum semua. untuk dijaga, untuk dilestarikan. belum semua. Jadi kesimpulannya itu banyak sekali dari data. Iya. Ya, kita mengacu ke data-data Satu situs yang ditemukan itu butuh beberapa tahun untuk mengkaji atau mengekskavasi ya. Ya. itu sama pihak. Oh, jadi dari data saja sudah banyak yang belum ditindaklanjuti ya, Mas Ari. Masih banyak. Apalagi dari teman-teman Mojopahit Lelono ini banyak sekali yang belum didata ya. Ya. Jadi Mojokerto ini banyak banget ya, Mas ya, Iya. sejarah yang Ya. apa tempat-tempat sejarah. Harusnya bangga lah kalian teman-teman warga Mojokerto khususnya. Ya, Karena bangga kita
di sini tuh banyak sekali sejarah. Mojokerto. Mojokerto kaya sejarah dan budaya. Ya, Mas. lagu Ya, seperti lo memang lagu dari YouTuber Mojokerto itu saya pribadi itu terinspirasi dari komunitas Mojopahit Lelono ini ya Mas ya. Dulu kan saya pernah sharing-sharing belajar sejarah Dan juga. menurut saya Oh, gini Mas Hendra ya. Menurut saya Ya. lagu sampean yang Mas Mojokerto itu ya. Itu terlahir karena lagu dari Mojopahit Lelono yang Mojopahit Lelono yang Jayalah Jayalah Nusantara aku ya. Bener nggak? Bener nggak? Iya memang terinspirasi Inspirasi dari lagu Jayalah Nusantara aku itu kan saya sering sharing bersama teman-teman bersama pen juga ya Mas ya. Bahwasanya Mojokerto itu kaya banget. Mojokerto Peninggalan itu sejarah. banyak banget peninggalan sejarah yang belum Tapi banyak orang tahu. juga harus teliti. Benda sejarah pun ada yang pernah diambil dan dikasih yang Replika. atau Atau yang palsu. sama pihak. Ada. Waktu Maka- itu karena peninggalan itu begitu penting. Penting, Mungkin ya. begitu alasan. Kita harus teliti. Kita yuk belajar dari mulai dari inti-intinya. Masih banyak yang perlu dipelajari. Masih banyak yang Masih perlu banyak. dipelajari. Banyak itu situs yang palsu kalau menurut bahasa kasarnya itu palsu, Palsu. imitasi. Palsu itu dalam artian apa Mas? Palsu. Sebenarnya itu yang pertama ditemukan asli. Nah, menurut pihak itu Karena ingin dijaga, jadi dijaga, diganti diganti. nama yang palsu. Ya. Apakah itu benar-benar misalnya saya menemukan arca yang ngomongnya dijaga? Apakah benar-benar dijaga teman-teman? Apakah benar-benar dijaga sama orang yang benar-benar yang di pihak sana. ya bisa Pastikan itu. dipastikan dan kita itu yakin bahwasanya benar-benar memang dijaga untuk sejarah. Jadi Kalau di PIM sana itu banyak benda yang dulunya itu lokasinya di desa ini kan banyak Diambil, datanya ya. ada. oh datanya ada Kan ya. dipajang sama pihak Oh, itu dipajang kan. ya, Bu. Dipajang datanya di sebelahnya kan ada. Dari dusun mana, Dari dusun alamat mana. mana kan ada. Oh ada ya. Nah, ya ada. Ada yang belum malah dipajang belum. Masih di gudang banyak. Mendadak banyak. Banyak. Sudah penuh di sana. Sudah penuh. Di mana Mas tempatnya itu? Yang di Trawulan itu. Di museum Trawulan itu dah. Ya, itu. Oh, Jadi jadi temuan-temuan kan yang di tim- Jawa Timur situ Singkatan dari apa? di bawah sana. BIM itu. tim Pusat pusat Informasi informasi Majapahit. Majapahit dan lokasinya ada di Museum Trawulan ya Mas. Tempat Depan Segaran di sebelah. ya depan kolam Segaran. Itu kan museum yang baru ya Mas ya. Ya. Ya, museum baru. Sebelumnya kan ada museum Yang yang lama itu ya. 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 Di sana juga Pak. Di sana juga penuh penuh. ya, Pak kantor. Oh, kantor. Kantor. Makanya bikin museum baru yang di depan kolam sekarang. Di kolam Kalau Segaran. buat teman-teman sahabat Hendra Joy juga Oke. sahabat Hendra Joy juga, kalau mau sharing atau menelusuri jejak kita monggo hadir ataupun mengikuti kita belusukan. Oke, di teman-teman YouTuber Mojokerto itu juga banyak sekali yang apa bikin konten, bikin video Sejarah. mengenai sejarah ya. Barangkali dari teman-teman pengen ikut gabung dari sini ya Mas. Wah, bergabung dengan Mojopahit Lelono untuk Ya. berkolaborasi mencari tahu tentang sejarah-sejarah yang belum ditemukan monggo. Karena itu adalah sebagai bentuk upaya kita untuk mensosialisasikan Ya. dan untuk apa mengedukasi ke masyarakat luas bahwasanya memang banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah dan itu harus dilestarikan. Itu ya Mas ya. Dan untuk Mojopahit Lelono sendiri sekarang kan juga bikin konten YouTube ya Mas ya. Ya, Ya udah lama sih ya konten Iya. YouTube tentang saya jarang sejarah. upload, jarang bikin konten. Tapi saya lihat di Instagram Mojopahit Lelono, Facebook juga Mojopahit Lelono itu rame, banyak sekali yang apa ikut atau yang komen itu banyak, yang nge-like juga banyak. Dan bahkan dari pernah sih aku dengar cerita bahwasanya ada orang yang sangat kagum dengan Mojopahit Lelono karena dia itu awalnya katanya tuh gak percaya bahwa temuannya di sini dan ikut katanya dulunya itu Mas. Itu Ya. ceritanya tuh gimana Mas? Yang mana itu? Orang Yang mana? mungkin Yang- yang teman-teman YouTuber, Yang teman-teman yang teman-teman sejarah. teman-teman sejarah pengen tahu. Ya pengen tahu mungkin lokasi situs yang mereka nggak tahu.
akhirnya cari tahu kami. Ya mungkin dari pandangan saya mereka nggak tahu mungkin bukunya ada petanya Ya, untuk sejarah, ya Mas ya. ya kita sama-sama belajar, sama-sama kalau sharing. misi kita ya untuk saat ini kita fokus di daerah kita sendiri. Masih banyak temuan yang belum dilaporkan ataupun belum ditemukan. Dirawat, Masih banyak. Belum dirawat juga banyak. Jadi misi Mojopahit Lelono saat ini itu untuk apa, melestarikan ya menjaga situs-situs terutama yang ada di sekitar yang ada di sekitar sini ya, di Ya, Kutorejo ya. Kutorejo, Di ya. Kutorejo itu kan banyak sekali. Kutorejo sendiri. Terus di lingkungan Mojokerto lah, daerah Mojokerto ini enggak apa keliling-keliling ke luar Mojokerto Mas untuk saat ini. Belum, kalau Dulu pernah. Tapi sebenarnya ada gambaran tempat tahu ya di luar Mojopahit Lelono itu tahu ya. Oh ini ya, ada tempat Ya. Kalau sejarah. keluar daerah sih mungkin ada undangan untuk belajar aksara Jawa gitu ya Mas ya. Ataupun undangan untuk kumpulan adat ataupun apa gitu. Oh gitu ya Mas. Ya. Sering sekali mengadakan acara-acara yang apa mengumpulkan banyak orang untuk Ya dulu apa, sebelum COVID Pandemi, melanda itu, ya. sebelum COVID ya ya, sebelum COVID itu sering setiap ya tahun kita Setiap mengadakan tahun kita ini. bikin acara sedekah bumi. ya dengan bumi Tempatnya di bulan ruang dan ruang Oh, di tahun bulan. sekali kita ruang. mengadakan itu. Oh 1 tahun sekali mengatakan ruah. Iya. Wah sedekah bumi Sedekah itu ya bumi. Mas ya. Dan Mojopahit Lelono itu saya pernah lihat itu masuk koran Mas. ya Ya, itu Maksud- kan dengan Pak Lili. Ya. Masuk ya masuk koran waktu itu aku lihat Mas Topil yang bawa arca di foto koran itu di kali apa di sungai. Bukan itu loh yang Oh, ada. bukan Itu bawa loh. arca. Itu di Oh itu sungai. di sungai ya. Itu daerah Suko. di Sungai Tempura Suko ini ada sebuah batu umpak yang ada apa, simbolnya Simbol mata yang angin. kayak unik kan. Oh ya itu Ya. sampai masuk koran ya Mas ya. Kalau ini di tempat sini. oh di sini Oh sering ya Mas, jadi Mojopahit Lelono itu masuk apa media lokal Iya, ya, karena ya, ini karena media itu butuh Diliput informasi radar, kan. butuh informasi radar ya. ada Mojokerto ini ya Datang menghubungi kami. minta diantar Minta ke sini data. itu minta data. Oh, banyak sekali dari media-media yang datang ke Ya, tempat Mojopahit Lelono itu Minta minta data, minta diantarkan Nah, ke itu situs-situs. Kalau seperti ini kan ada sebuah foto. Ini jepretan teman-teman ini. Oh itu jepretan teman-teman. Kalau ini kan ada datanya itu yang tertulis itu. Dari mana, nah, tempatnya di mana itu kan datanya dari sini semua itu. Copy paste itu. Oh datanya dari Iya, sini copy semua. paste. Kalau nggak cocok datanya kan kita bisa Bisa klaim lah. cek lah. Dan itu tempat simbol panah diduga era Raja Raden Wijaya itu yang ada di Suko ya Mas, itu di Suko, sungai ya. Itu awal penemuannya itu gimana Mas? Awalnya kok kan di sungai. Di pinggiran, pinggir sungai. Itu apakah ada informasi dari? dari? Iya, ada informasi dari Itu kan cuma satu mungkin banyak. ada mas sebelah kan ada satu lagi. Oh iya iya. Ada dua, yang kelihatan dua. Mungkin sebelah kiri kanannya masih ada. Mungkin dulunya itu tertimbun tanah karena longsor dia ketemu. Kayak Iya, umpa, ketahuan. ya bentuknya sih seperti umpa. Jadi awalnya itu ada informasi dari masyarakat ke Mojopahit Lelono, terus teman-teman Mojopahit Lelono menelusuri tempat tersebut dan memang ditemukan ya Mas. Apakah Ya, sudah ada? apakah sebelumnya itu memang warga yang menemukan, terus di mana warga yang menemukan terus menginformasikan di Mojopahit Lelono atau warga itu menemukan bahwa ada tanda-tanda memang di situ ada peninggalan, terus Mojopahit Lelono itu menemukan apa tadi di sungai itu? Karena informasi kami dapat dari warga di sini ada, terus Oh, dikasih informasi kan, makanya kita ke sana dan ke sana memastikan, oh ternyata memang benar di sini ada. oh, Jadi, saya ambil dokumentasinya, foto, terus itu sudah ditindaklanjuti yang seperti itu. sudah disurvei, cuma untuk langkah penyelamatan masih belum, karena lokasinya kan di sungai, di tuh apa ya, alat berat kan besar itu.
diameternya segini ya, mungkin nah ini segini loh. Oh Persis segini ini. diameter. Ya persis ini, segi 8 persis ya. Persis. itu Sumpah. sebenarnya umpak. Umpak itu kan, umpak segi 8. Kalau bangunannya kalau umpaknya segitu bangunannya jelas. Ada yang Lupa itu apa mas? Kok bisa bisa mengidentifikasi bahwasanya kalau umpaknya segitu bangunannya kok Kan menurut bisa megah? data kan umpak itu kan pilar ataupun penyangga tiang pilar. kayu. Lah buat apa Umpak pilar adalah- segitu? Apa jenenge Umpak umpak segitu ya? besarnya itu loh ya. Umpak segitu besarnya kok tapi bangunannya kecil enggak? Berarti yang ditopang kayunya besar. Nah Berarti itu kan Umpak adalah penyangga penyangga tiang bangunan. pondasi ya mas? Tiang bukan pondasi, tiang bangunan. Zaman dulu kan dari Joglo, kayu. dari kayu. Joglo gitu joglo. Kalau Joglo. fungsinya itu kan sebuah penopang pilar biar Di landasan itu. makan raya Ah. memperkuat. Oh, jadi secara logika kalau umpaknya besar, otomatis bangunan yang ada di situ dulu waktu zaman dulu itu pasti besar. Iya. Oh, itu ya mas. Iya. Oke, dan banyak sekali kita belajar tentang sejarah ya dengan mencoba Telono, dan terus terang saya sangat kagum, sangat support teman-teman Mojopahit Telono untuk bisa melestarikan, mengedukasi dan bermanfaat buat masyarakat khususnya di Mojokerto ya mas. Karena Mojopahit Telono ada di Mojokerto buat teman-teman yang pengen belajar sejarah di sini terbuka ya mas. Iya. Apakah ada persyaratan khusus kamu harus sekian gini umur segini enggak ada? Enggak. Ada. Kita sama-sama belajar sejarah. Oh, di Ada yang sini merasa pintar, bahkan ada teman-teman yang mempunyai referensi tentang sejarah ini kami terima. Karena belajar aja, sama-sama belajar, saling belajar. saling belajar sejarah dan sangat terbuka buat teman-teman generasi muda ini ya. Perlu loh teman-teman ini belajar sejarah. Nguri-nguri tinggal. Guri-guri tinggalan nenek moyang kita ya mas. Kita juga nggak belajar musik. Musik ya. Oh ya. Nah, Biar gak jenuh. Biar gak jenuh. Hobi lah. Ya. Katanya ini hobi. Aku ngefans banget sama lagu dari teman-teman Mojopahit Telono ini. Ya. Saya lalu Santaraku ya mas ya. Ya kita bisa kok menyanyikan refnya saja. Oke. Bisa dinyanyikan Bisa, mas. Oke. Bisa. Ada gitar ya bisa. Oke. Nyanyikan lagu Jaya Lari Santaraku